Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Setiap orang di seluruh dunia, entah siapapun itu orangnya, pasti memiliki kesehatan dan ingin memiliki kesehatan yang begitu sangat dijaga ya. Karena memang kesehatan itu adalah aset yang sangat penting yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Berapapun biaya yang akan dikeluarkan hanya untuk menjaga kesehatan, ya maka mau tidak mau akan mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat fantastis. Karena memang kesehatan itu nggak bisa ditawar lagi. Ya, menjaga kesehatan itu lebih baik daripada menjaga segalanya. Orang kalau udah nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau udah badan sehat, fresh, pikiran tenang, semuanya bisa dilakukan ya. Jadi mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Ya, istilah semacam itu tentu sejak dulu kita pernah dengar ya, dari mulai kita anak kecil hingga jadi remaja, dewasa, punya anak, kemudian sampai menjadi dewasa lagi. Ya memang konsekuensi hidup seperti itu ya. Orang itu akan menjadi muda, akan menjadi remaja, punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kesehatan harus dijaga juga dengan pola makan, dengan olahraga ataupun dengan konsultasi dan cek atau medical check up yang rutin terhadap rumah sakit. Kalau kita berbicara kesehatan, tentu semua orang menginginkan yang namanya kesehatan yang bisa membantu mereka dalam melaksanakan kehidupan atau melakukan kegiatan sehari-hari. Karena dengan mereka berobat, ya mereka tentunya akan merecover dirinya. Nah, berbicara tentang fasilitas kesehatan, tentu banyak sekali beberapa orang yang rela berobat ke luar negeri daripada berobat ke dalam negeri. Tentu berbagai macam pertimbangan ya. Salah satunya adalah ya karena memang di luar negeri fasilitasnya lebih memadai, infrastrukturnya juga lebih oke, dokternya juga lebih berkompeten. Dan benarkah pengobatan di luar negeri itu lebih murah daripada di Indonesia? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Jangan skip video ini. Mari kita bijak, mari kita objektif dalam menilai, ayo kita berobat dan jaga kesehatan. Putar dulu ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan video di episode kali ini, saya ingin mengklarifikasi bahwa pengobatan ataupun fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia itu cukup baik ya. Saya tidak mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia itu buruk, tidak. Tetapi memang ada beberapa pertimbangan kenapa masyarakat di seluruh Indonesia rela berobat ke luar negeri. Ya walaupun sebetulnya alasan-alasannya cukup bervariasi ya. Namanya orang kan juga berbeda-beda, tingkat kesembuhan, tingkat bagaimana perlakuan atau treatment dari seorang dokter itu berbeda-beda. Bergantung bagaimana penyakitnya dan bergantung juga bagaimana si pasien tersebut. Tetapi memang perlu diklarifikasi lagi bahwa sesungguhnya dokter-dokter yang ada di Indonesia itu juga sudah berkompeten. Bahkan banyak beberapa dokter yang ada di Indonesia lulusan dari luar negeri, jebolan dari universitas terbaik di dunia. Dan mereka juga sudah banyak membantu dalam menyembuhkan bahkan membersihkan beberapa penyakit dan bisa mengobati penyakit ya. Bahkan tak jarang ada juga orang luar negeri yang berobat ke Indonesia. Jadi dalam hal ini saya ingin mengklarifikasi sebelum kita melanjutkan video ini lebih lanjut bahwa kesehatan ataupun fasilitas kesehatan di Indonesia itu tidak buruk-buruk amat. Tetapi memang ada beberapa kendala ya karena terkait dengan kebijakan, regulasi, administrasi yang sangat banyak, kemudian ya ditambah lagi berbagai macam hal yang berhubungan dengan regulasi-regulasi yang sangat membingungkan masyarakat, apalagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sehingga dalam hal itulah banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan infrastruktur yang ada di Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Nah jadi pertanyaannya kenapa banyak orang Indonesia yang rela berobat ke luar negeri? Mari kita bahas satu persatu.
Jadi mohon bijak dan jangan skip video ini agar tidak distorsi, tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Baik, begini, jika kita memiliki keluhan begitu ya, ya tentu itu merupakan sirene atau kewaspadaan tahap awal yang harus kita cegah. Karena yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Pengobatan itu merupakan sebuah tindakan atau upaya sadar kita agar menjaga tubuh kita tetap sehat dan terselamatkan dari yang namanya penyakit atau gangguan-gangguan yang bisa menghambat kesehatan kita di masa yang akan datang. Dan itulah alasan kenapa kesehatan itu terus diupayakan dan setiap negara pasti bahu-membahu untuk membangun infrastruktur yang baik terhadap kesehatan warganya. Salah satunya adalah di negara Indonesia. Nah, berbagai macam alasan banyak dikemukakan oleh orang-orang Indonesia terutama yang rela berobat ke luar negeri, terutama di negara tetangga kita, yaitu di Singapura dan juga di Malaysia. Walaupun ada juga orang-orang yang mampu berobat hingga ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat, atau ke negara Jepang. Nah, alasan yang paling utama adalah harga. Ya, harga pengobatan di negara maju, ya katakanlah di Singapura atau di Malaysia, negara tetangga kita itu relatif lebih murah. Mengapa? Karena di sana satu, pemerintah memberlakukan free tax atau bebas pajak terhadap pengobatan. Ya di Indonesia apakah seperti itu? Silakan Anda nilai sendiri. Saya tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut terhadap hal ini, tetapi memang di sana ada free tax. Nggak ada pajak kalau di sana itu. Jadi pemerintah memang betul-betul memperhatikan kesehatan itu. Ya baik itu untuk warga negaranya atau bahkan orang-orang dari luar negeri yang ingin berobat ke sana. Karena biar bagaimanapun semua orang di seluruh dunia itu berhak mendapatkan perhatian kesehatan dan berhak mendapatkan pengobatan terbaik dari dokter yang terbaik. Begitu kan seharusnya, idealnya kan begitu. Kemudian ya alasan berikutnya adalah infrastruktur yang sangat memadai. Kemudian alasan berikutnya adalah peralatan yang digunakan juga sedikit lebih maju daripada Indonesia. Walaupun sebetulnya Indonesia juga bagus, memiliki rumah sakit yang bagus. Tetapi memang banyak orang-orang yang masih saja berobat ke luar negeri. Kemudian mereka kalau konsultasi ke dokter luar negeri itu gampang untuk menemui dokter. Tidak seribet di Indonesia. Dan yang paling penting adalah regulasi yang nggak begitu ribet. Bayangkan, Anda bayangkan ya sekarang di Indonesia betapa banyak program-program pemerintah seperti BPJS, seperti UHC, Universal Health Coverage, ataupun program-program yang lain yang digagas oleh pemerintah, Kartu Indonesia Sehat ataupun hal yang lain. BPJS ada tiga tingkatan sosial, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang VIP, VVIP, ada yang umum, dan masih banyak lagi regulasi-regulasi dan administrasi yang begitu ribet di Indonesia itu. Ya kalau kesehatan seperti kelas ekonomi, menengah, dan bisnis ya lucu juga ya. Itu kan orang sakit. Kita sering menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang teledor, dokter-dokter atau para medis, tenaga medis yang teledor bahkan sampai meninggal karena administrasinya belum selesai, tetapi dia sekarat, dia harus menyelesaikan administrasi. Apakah seperti ini kesehatan yang baik? Seharusnya mereka tangani dulu lah. Jangan mementingkan administrasi. Administrasi itu belakangan. Nomor berapa sih administrasi jika dibandingkan dengan sebuah nyawa? Apakah nyawa bisa ditebus dengan administrasi yang ribet? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian mohon jangan skip videonya. Kemudian menurut beberapa data, dan ini juga diungkapkan oleh salah satu dokter yang ada di Indonesia. Beliau adalah Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat dengan PDID. Beliau adalah Dr. Adib Humaydi. Nah, Dr. Adib Humaydi itu merupakan seorang dokter yang ada di Indonesia dan beliau mengungkapkan banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Salah satunya adalah Malaysia dan Singapura. Alasan yang paling utama tentu adalah biaya yang relatif lebih murah. Ya sekali lagi ini relatif. Berbagai macam pertimbangan juga ada di situ karena memang harga itu nggak bisa dibeli kalau masalah kesehatan ya. Kemudian komunikasi kepada dokter di negara tetangga, khususnya di Malaysia dan Singapura itu lebih gampang
dan nggak ribet seperti di Indonesia. Ya memang sih ada beberapa keribetan dan regulasi juga di sana, namanya juga negara orang, tapi tidak seribet di Indonesia. Ketika kita ingin konsultasi saja ke dokter harus menunggu, itu pun dokternya nggak on time. Ya bayangkan saja dokter nggak on time ketika mereka ngecek penyakit atau mendiagnosis penyakit ataupun ada tindakan UGD yang harus menyelesaikan administrasi yang begitu ribet dan jelimetnya itu. Jadi kalau di negara tetangga kita ya nggak seribet itu. Ya memang sih ada beberapa keribetan juga tapi tidak serempong di Indonesia. Kemudian menurut laporan bahwa rasio dokter di Indonesia itu ada di level 0,47 per 1000 masyarakat. Jadi 0,47 per 1000. Levelnya itu terendah, nomor 3 di Asia Tenggara. Idealnya, ya idealnya menurut pengurus dokter besar Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Dokter Adib Humaydi, idealnya itu ini ideal ya, ideal ini. Jadi kalau ideal itu kan ya memang lebih tinggi standar dikit lah. Jadi idealnya itu 1:1000. Jadi setiap 1000 masyarakat itu ada satu dokter yang menangani, baik itu dokter spesialis ataupun dokter umum. Sedangkan di Indonesia masih di angka 0,47. Jadi masih jauh. Indonesia nomor 3, terendah se-Asia Tenggara. Ya, yang terendah nomor 3. Setelah Kamboja dengan 0,42 dan ada Laos dengan 0,3 per 1000 tentunya. Ya tentu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang menempati populasi terbanyak keempat di dunia, maka 0,47 itu adalah angka yang sangat buruk. It's very bad. Kenapa bisa demikian? Barangkali banyak pertimbangan. Kuliah dokter mahal. Kemudian izin praktik di Indonesia juga ruwet. Administrasinya bikin ribet. Masyarakatnya juga banyak yang mengeluh terkait dengan fasilitas kesehatan yang diberikan di Indonesia. Ya Anda tahu sendirilah gimana orang Indonesia ya. Ya memang banyak faktor ya. Termasuk juga beberapa diantaranya mengaku bahwa orang yang ingin berobat ke luar negeri juga sekalian liburan. Karena kalau kita refreshing, healing, pikiran juga senang. Dan itu juga bisa membantu pengobatan secara tidak langsung. Jadi pengobatan dari dalam dan juga pengobatan dari luar. Seperti itu. Dan kalau di Indonesia, ya banyak sekali rumah sakit yang menawarkan fasilitas mewah. Bak hotel bintang 5 kalau di Indonesia. Tapi itu hanya untuk orang-orang tertentu. Mereka tidak memiliki akses ya, dalam tanda kutip orang-orang menengah ke bawah tidak memiliki akses ke situ. Itu hanya dinikmati oleh orang-orang pejabat, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang memiliki pamor yang tinggi dan orang-orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kalau rakyat jelata, jangan berharap. Ya memang sih tujuan orang berobat itu kan untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk bersenang-senang. Tetapi kalau misalkan fasilitasnya untuk bersenang-senang, kemudian dokternya juga dokter yang top, ya secara tidak langsung bisa dibayangkan aja secara logika. Penyakitnya akan berkurang kan, walaupun sedikit, karena pikiran kita tenang. Jadi bayangkan ada orang sakit begitu, udah BPJS, kemudian administrasinya ribet, habis itu ditempatkan di fasilitas yang kurang memadai. Ruangannya sangat buruk, banyak sekali gentengnya bocor, banyak sekali di puskesmas itu sering kita temui ya. Banyak orang yang tergeletak atau duduk di emperan, ataupun ketika di puskesmas itu temboknya sudah mulai retak, bahkan mohon maaf kamar mandinya juga baunya sangat pesing. Ya apakah fasilitas seperti itu yang akan diberikan kepada masyarakat? Jadi saya harap melalui video ini pemerintah berpikir keras ya untuk memfasilitasi yang namanya kesehatan di Indonesia. Karena bukan hanya milik pejabat saja yang namanya rumah sakit mewah itu. Orang-orang menengah ke bawah juga berhak untuk mendapatkan itu. Marilah kita saling bahu-membahu, tolong menolong. Bukan hanya memberatkan masyarakat dengan hal-hal yang jelimet, administrasinya ribet, bikin ruwet. Apalagi saat ini ada tapera yang konon itu menjerat rakyat sekali. Ditambah lagi kesehatan masyarakatnya juga seperti ini. Ya
Ya ayo dari video ini juga saya mengajak kepada masyarakat juga, mari pelihara fasilitas yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di kota Anda. Biar bagaimanapun kalau misalkan pemerintah belum menyiapkan dana, ya ayo kita rawat secara bersama, ayo kita jangan buang sampah sembarangan, jangan merokok di area yang terlarang, mari jaga kesehatan, saling menjaga dan saling mendoakan, bukan malah mengotori dan vandalisme segala macam, ya. Karena memang butuh waktu beberapa sekian generasi untuk mengubah mindset orang Indonesia itu. Sehingga kalau misalkan kesehatannya memadai, dokternya juga top, fasilitasnya juga oke, maka bisa ditekan yang namanya harapan hidup itu. Bisa lebih panjang umurnya kalau memang fasilitas kesehatan juga mendukung. Begitu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih peduli lagi terhadap masyarakat, dan kita harus sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan itu nggak ada nilainya. Jadi mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Nggak ada alasan lain selain itu. Mari kita tetap jaga kesehatan dan tetap berpikir positif. Berikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada keterangan yang kurang lengkap, koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.